Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, calon-calon tamunya Allah, kembali di sini saya akan memberikan bimbingan sekaligus mengingatkan khususnya bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh di bulan November, akhir November ini, dan juga khususnya di bulan Desember, karena pada saat bulan Desember itu merupakan, insya Allah ya, merupakan hari libur. Jadi banyak sekali insya Allah yang melaksanakan ibadah umroh, tidak terkecuali di Arab Saudi. Insya Allah Desember ini merupakan hari libur. Insya Allah saat ini mungkin Bapak Ibu sedang sibuk mempersiapkan barang-barang yang akan dibawa dan lain sebagainya. Namun ada baiknya sedikit mendengarkan pembekalan dan nasihat dari saya agar bisa mempersungguh dan bisa panen pahala di Tanah Suci. Pada saat Bapak Ibu melaksanakan umroh, insya Allah waktunya untuk umroh, ya, umroh yang pertama kali datang itu, ya insya Allah seharian juga kelar. Namun selain itu, baik pada saat kedatangan umpama dari Indonesia ke Madinah, itu kan biasanya beberapa hari dulu beribadah di Madinah. Begitu juga pada saat di kota Mekah, ada beberapa hari untuk mempersungguh ibadah. Nah, untuk itu di sini saya akan memberikan beberapa tips agar maksimal ibadahnya. Yang pertama, Bapak Ibu, ya, tips yang pertama yaitu supaya bisa memaksimalkan ikut sholat wajib, baik itu pada saat di Madinah, yaitu di Masjid Nabawi, maupun pada saat di kota Mekah, yaitu di Masjidil Haram. Seperti yang pernah saya terangkan Bapak Ibu, pahalanya itu begitu pol. Dalam hadis diterangkan, orang yang sholat di masjidku, maksudnya Masjid Nabawi, itu lebih utama 1000 sholat dibandingkan di tempat yang lain. Kecuali di Masjidil Haram. Keutamaannya yaitu 100.000 sholat dibandingkan tempat yang lain. Jadi lipatannya itu sampai berlipat-lipat dibandingkan di tempat yang lain. Berarti diusahakan kalau betul-betul tidak sakit berat, diusahakan bisa sholat berjamaah di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, diusahakan memperbanyak sholat sunnah. Ya, kenapa saya di sini mengutamakan sholat-sholat yang awal maupun yang kedua ini? Karena tadi pada saat nanti di akhirat, yang pertama ditanya itu adalah sholatnya. Apabila ditanya ternyata baik, kesononya nanti akan lebih mudah, akan lebih baik. Itu ya. Pak, apa saja yang harus saya lakukan? Sholatnya, sholat apa saja? Baik, saya akan urutkan sholat-sholat sunnah yang dapat dilakukan di Tanah Suci. Yang pertama, pada saat Bapak Ibu umpamanya dari hotel sudah berwudu, ingin melaksanakan sholat, diusahakan pada saat Bapak Ibu masuk ke masjid, jangan lupa dibaca doa masuk masjidnya. Ya. Kemudian silahkan masuk, sholat 2 rakaat setelah berwudu. Kemudian bisa dilanjutkan lagi dengan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat.
Itu ya seperti itu. Kemudian setelah itu bisa dilanjutkan dengan sholat 2 rakaat setelah kumandang azan. Itu kan biasanya umpamanya kita sambil menunggu sholat zuhur umpamanya. Itu kan ya, umumnya pada azan. Setelah azan bisa melakukan sholat 2 rakaat setelah azan. Itu ada tuntunannya, ada hadisnya. Kemudian setelah itu biasanya kan Bapak Ibu melaksanakan sholat wajib. Sebelumnya nih, sebelum sholat wajib diusahakan umpamanya pada saat waktu duhur umpamanya, silakan namanya sholat rawatib. Ya, sholat rawatib itu ya, ada yang dilakukan pada saat sebelum sholat wajibnya atau sesudah sholat wajibnya. Umpamanya pada saat subuh umpamanya ya, bisa melaksanakan tadi sholat rawatibnya sebelum subuh, karena setelah sholat subuh tidak ada tuntunannya sholat sunnah, yang ada adalah sebelumnya. Nah itu diantaranya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu bisa melaksanakan yang namanya sholat duha. Itu kan biasanya ya, kalau setelah sholat subuh biasanya para jamaah umroh itu pulang semua menuju hotel masing-masing untuk sarapan pagi. Nah disitulah umpamanya ada waktu, jangan diam saja di kamar, jangan malah jalan-jalan. Diusahakan datang lagi tuh ke masjid untuk melaksanakan sholat duha. Namun sebelumnya berwudu dulu umpamanya di hotel, kemudian seperti yang tadi saya terangkan, masuk masjid, silakan baca doa masuk masjidnya, kemudian silakan sholat 2 rakaat setelah berwudu, kemudian sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian silahkan sholat duha. Nah, untuk sholat duha ini tuntunannya bisa hanya 2 rakaat, yang paling sedikit itu 2 rakaat. Kemudian bisa 4 rakaat, ada tuntunannya, ada hadisnya. Ada yang 8 rakaat, kemudian juga ada diterangkan dalam hadis itu yang 12 rakaat. Itu pahalanya beda-beda. Dari yang 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat itu diterangkan beda-beda pahalanya. Nah, untuk prakteknya sholat duha ini 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan diterangkan dalam hadis yang lain juga untuk sholat duha ini silahkan bebas. Umpamanya, saya mau memperbanyak, mau 20 rakaat umpamanya, silahkan. Hanya prakteknya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, kemudian sholat duha ini juga ada batasannya, yaitu menjelang masuk waktu duhur, ya, itu tandanya sudah habis waktu duhanya. Selanjutnya Bapak Ibu, silahkan juga mempersungguh sholat malam. Jadi sholat malam itu bisa dilakukan setelah selesai sholat isya. Nah, biasanya pada saat para jamaah ini ikut sholat isya di masjid, selesainya setelah itu kan pada pulang untuk makan malam. Nah, insya Allah nih ya, insya Allah biasanya itu jam 8 itu sudah selesai makan. Nah, di sini saya mengingatkan supaya Bapak Ibu bisa kembali lagi ke masjid. Baik itu di Mekah maupun di Madinah. Untuk apa? Bisa, tadi kan kita ingin mempersungguh sholat, yaitu sholat malam. Umpamanya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, silahkan sampai capek. Sampai capek dalam artian itu betul-betul silahkan 2 rakaat salam. Umpamanya saya maunya 20 rakaat. Boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Boleh, mau seperti itu juga boleh. Namun di sini saya mengingatkan, yang namanya sholat malam itu ditutup dengan witir, harus ada witirnya. Witir itu adalah sholat yang ganjil. Boleh silahkan, umpamanya udah sholat 20 rakaat umpamanya, kemudian 3 rakaat
sholat witirnya, kemudian umpamanya selesai jam 11, saya mau pulang ke hotel istirahat umpamanya. Nah kemudian jam 2 malam bisa datang lagi untuk meneruskan sholat tahajud. Selanjutnya Bapak Ibu, ya, silahkan juga Bapak Ibu menyempatkan untuk bisa sholat hajat. Yang namanya manusia itu kan banyak keinginan. Mumpung Bapak Ibu berada di tanah suci, ya, sholat hajat itu sholat di mana seorang manusia itu ada kebutuhan kepada Allah. Bapak Ibu insya Allah kalau ditanya, Bapak Ibu ada kebutuhan tidak? Insya Allah banyak yang butuh kepada Allah, permintaan itu banyak. Umpamanya ya, usahanya supaya lancar, rezekinya supaya lancar, supaya umpama penyakitnya minta sehat, minta sembuh. Nah, tuntunannya silahkan kalau kita ada keperluan kepada Allah, hajat itu keperluan, ada keinginan, ada permintaan, silahkan melaksanakan sholat hajat. Selanjutnya, yaitu diusahakan agar Bapak Ibu bisa melaksanakan sholat sunnah, yaitu sholat tasbih. Prakteknya sholat tasbih itu 4 rakaat. Ya, 4 rakaat. Nah setelah itu, Bapak Ibu, kalau sudah 4 rakaat ya berarti kan salam. Nah, hanya saja tuntunannya untuk sholat tasbih ini maksimal itu sehari sekali. Tidak bisa umpamanya sehari, saya mau 2 kali, tidak bisa. Jadi maksimalnya sehari sekali. Bahkan di hadis itu diterangkan, ya, kalau tidak bisa sehari sekali, ya seminggu sekali. Tidak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Tidak bisa juga setahun sekali. Tidak bisa juga seumur hidup sekali. Pahalanya pol, diterangkan dalam hadis itu pol. Kemudian saya juga mengingatkan, biasanya pada saat di Madinah, itu ada yang namanya city tour. Jalan-jalan ke tempat-tempat yang bersejarah. Termasuk biasanya ya, para pengatur, para mutawifnya akan membimbing Bapak Ibu agar bisa sholat di Masjid Quba. Silahkan ikuti. Hanya saja di sini saya akan mengingatkan, kita kan dalam melaksanakan ibadah itu harus tahu tujuannya apa, kemudian pahalanya apa. Diterangkan dalam hadis, barang siapa yang keluar menuju Masjid Quba, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat, maka pahalanya bandingannya sama dengan orang yang umroh. Pol Bapak Ibu. Ya, diusahakan umpamanya bisa ikut rombongan. Jangan malas umpamanya di kamar saja, ikut. Karena apa? Pahalanya pol. Itu ya seperti itu. Selain itu, Bapak Ibu silahkan, yang ketiga yaitu silahkan memperbanyak tawaf sunnah di Baitullah. Pahalanya pol Bapak Ibu, sudah berulang-ulang saya terangkan, bahwa diterangkan dalam hadis itu, sehari semalam Allah itu menurunkan rahmatnya di Baitullah sebanyak 120 rahmat. 60 rahmat bagi orang yang tawaf, 40 rahmat untuk yang sholat di Baitullah, kemudian juga yang 20 rahmat itu untuk orang yang memandang Ka'bah. Nah, hanya saja di sini saya mengingatkan Bapak Ibu, untuk jamaah laki-laki, apabila ingin ke pelataran Baitullah, baik itu umpamanya ingin tawaf sunnah, ingin berdoa di multazam, ingin mencium hajar aswad, ataupun ingin masuk ke Hijr Ismail untuk sholat dan berdoa di sana, peraturannya itu adalah harus memakai kain ihram. Ya silahkan kita ikuti saja. Hanya saja karena ini bukan sedang berikhram, tidak ada niat ihram karena melakukan umpama hanya tawaf sunnah, boleh pakai daleman, contohnya misalnya pakai celana dalam boleh, ya. Itu hanya sebagai mengikuti aturan saja untuk bisa masuk ke pelataran Ka'bah. Itu ya seperti itu. Karena insya Allah 3 hari yang lalu saya WA ke sahabat saya yang ada di kota Mekah,
bagaimana peraturannya, apakah sudah dirubah apa tidak? Beliau mengatakan masih. Selanjutnya Bapak Ibu, ya, pada saat Bapak Ibu umpamanya ya sholat sunnah sudah, sambil menunggu sholat wajib, silahkan memperbanyak membaca Al-Quran. Diusahakan umpamanya sehari berapa juz, ditarget. Bagaimana caranya? Umpamanya dari mulai datang, ya, datang maksudnya datang ke tanah suci sampai mau pulang, diusahakan sudah bisa hatam Al-Qur'annya, tapi bagi yang lancar bacaannya. Jadi diusahakan punya target seperti itu. Selanjutnya, supaya memperbanyak sholat dan berdoa di raudhah. Seperti yang tadi saya terangkan. Kalau umpamanya Bapak Ibu pada saat di Mekah, itu juga silahkan berusaha bisa masuk ke pelataran Ka'bah untuk sholat sunnah di Hijr Ismail dan berdoa, silahkan. Itu merupakan tempat yang mustajab Bapak Ibu. Ya, silahkan perbanyak. Jangan umpamanya, saya cukup sekali saja, tidak. Silahkan kalau ada kesempatan datang lagi ke situ, datang lagi ke situ. Itu ya, perbanyak silahkan. Selanjutnya yang ketujuh, supaya berusaha bisa berdoa di multazam. Diusahakan, itu merupakan target. Ya, yang namanya kita umroh itu kan enggak setiap minggu Bapak Ibu. Ya, bahkan itu merupakan panggilan. Terkadang orang itu umpamanya ya, hartanya cukup, kondisinya sehat. Tapi kalau Allah belum memanggil, ada saja halangannya, entah itu umpamanya sakit, sibuklah, apalah. Pak, bagaimana caranya? Silahkan Bapak Ibu klik Abah Jojo. Kemudian cari tuh, ada tipsnya. Bagaimana caranya bisa mencium hajar aswad, bisa berdoa di multajam. Ada trik-triknya, ada caranya. Dan itu sudah dibuktikan, bisa lihat di beberapa komentar itu. Yang berhasil, bahkan insya Allah yang komentar itu, yang berhasil itu adalah ibu-ibu. Ibu-ibu tuh banyak yang berhasil. Nah, untuk itu silahkan dipilih tuh video-videonya sekiranya supaya mengerti dan paham cara-cara agar bisa berdoa di multajam atau mencium hajar aswad. Ya. Kemudian ya, nomor 9, berusaha mengusap rukun yaman, berusaha mencium hajar aswad. Kalau nggak bisa mencium juga boleh mengusap hajar aswad. Pak, bagaimana prakteknya, triknya, tipsnya? Ada, sudah saya buatkan videonya. Ya. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan. Dalam hadis itu diterangkan, barang siapa yang bisa mengusap rukun yaman dan juga bisa mengusap hajar aswad, nah itu ya, pahalanya Allah akan menghapus beberapa kesalahannya. Nah, bahkan bila Bapak Ibu bisa longgar waktunya, sehat, kuat, silahkan bagaimana caranya supaya bisa mencium hajar aswad. Diterangkan dalam hadis itu, barang siapa yang mencium hajar aswad sama dengan mencium tangannya Allah. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya nomor 10, yaitu supaya memperbanyak doa di belakang makom Ibrahim. Itu juga merupakan tempat yang mustajab Bapak Ibu. Pak, caranya bagaimana? Caranya, tadi kan saya sudah terangkan bagaimana caranya supaya bisa ya, memperbanyak tawaf di Baitullah. Hanya saja di sini saya akan jelaskan rincian yang namanya tawaf di Baitullah itu 7 putaran. Ya, satu paket itu adalah 7 putaran. Kemudian diakhiri, ya, setelah itu maksudnya melaksanakan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Ya, itu merupakan satu paket. Kalau orang melaksanakan tawaf sunnah, ya seperti itu. 7 putaran, setelah itu sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Ya, ada orang bilang mengatakan itu udah satu paket sholat, satu paket tawaf sunnah. Nah, setelah sholat tadi di belakang makom Ibrahim 2 rakaat, pernah saya jelaskan,
ada yang namanya doa Nabi Adam. Pol Bapak Ibu. Ya. Silakan perbanyak doa di situ. Ya. Di antaranya, ya, pahalanya atau keutamanya orang yang berdoa, doa Nabi Adam itu adalah diampuni dosanya, kemudian dikabulkan doa-doanya, kemudian Allah akan menghapus kesusahannya, baik yang susah kecil maupun susah yang besar. Kemudian apabila dia berniaga, maksudnya punya usaha atau berdagang, Allah akan memberikan keuntungan, dibantu oleh Allah. Kemudian juga yang terakhir, Allah akan mempermudah urusan dunianya. Ya, dunianya akan datang dengan sendirinya. Itu akan dipermudah oleh Allah. Silahkan setelah sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim supaya dibaca yang namanya doa Nabi Adam. Ada tuntunannya, Nabi menjelaskan seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, umpamanya Bapak Ibu Allah memberikan rezeki lebih, silahkan dari mulai berada di rumah di tanah air, di sini diusahakan ya supaya menukar uang real dengan uang pecahan-pecahan yang kecil, misalnya 2 real, 5 real atau 10 real. Nah, silahkan dibawa ke tanah suci, diniatkan untuk sedekah supaya mendapatkan pahala yang besar. Nah, hanya saja di sini saya mengingatkan pada saat akan memberikan ke seseorang, diusahakan supaya sembunyi-sembunyi. Nah, bisa Bapak Ibu umpama diberikan kepada para petugas kebersihan yang ada di Masjidil Haram maupun juga yang ada di di Masjid Nabawi bisa. Atau siapa saja yang sekiranya ada yang minta-minta, ada yang membutuhkan, silakan diberikan. Itu ya. Kalau ingin memberikan umpama sedekah uang. Bisa juga yang namanya sedekah itu berupa makanan. Kalau ingin sedekah makanan, tips dari saya itu silahkan Bapak Ibu beli yang namanya kurma sukari. Insya Allah 1 dus itu harganya ya sekitar 50 real itu kalau paling mahalnya insya Allah. Ya, dulu sih insya Allah sekitar 30 real. Ya, 1 dusnya. Ya, karena di Indonesia itu tempo hari harganya 150.000. Ya, jadi di sana umpamanya ya antara 30 sampai 40 real. Nah, namun ya Bapak Ibu harus mempersiapkan plastik es yang ukurannya sekiranya sekitar setengah kilo. Ukurannya ya, ukurannya setengah kilo, bukan bawa plastik yang setengah kilo. Nah, silahkan beli plastik untuk es, bilang aja plastik es yang setengah kilo umpamanya. Kemudian bisa diisi kurma sukari pada saat di hotel. Nah, kemudian silahkan dibawa pada saat mau ke Masjidil Haram. Bisa nanti dalam perjalanan dibagikan ke jamaah-jamaah yang sedang berjalan. Atau umpamanya silahkan pada saat di dalam masjid juga diberikan kepada teman-teman sebelahnya. Hanya saja diusahakan secara diam-diam. Itu ya seperti itu. Kalau ingin sedekah makanan. Atau juga apabila Bapak Ibu umpama kondisinya pada saat perjalanan menuju tempat-tempat ziarah, itu umpamanya kan beli makanan, baik itu kurma yang ada tuh kurma yang merah, biasanya yang bagaimana lah umpamanya teman-teman serombongannya umpama nggak beli, ya silahkan tawarkan ke teman-teman serombongannya. Jangan umpama sudah beli makanan diem aja. Ingat pahalanya pol Bapak Ibu. Ya. Dan juga bisa pada saat Bapak Ibu berada di kota suci Mekah itu kan banyak burung-burung merpati. Silahkan menyempatkan ya, beli makanan burung, niatkan ingin cari pahala, berpahala Bapak Ibu. Harganya insya Allah ada yang makanan burungnya ada yang 5 real, ada yang 10 real. Sempatkan, niatkan ingin cari pahala. Itu ya seperti itu. Kemudian selanjutnya silahkan Bapak Ibu supaya bisa mewakafkan Al-Quran apabila memiliki uang lebih. Ya. Nah, tipsnya pada saat Bapak Ibu ingin mewakafkan Al-Quran, silahkan belinya itu di toko, jangan yang ada di jalanan. Tanyakan ke orangnya, bilang saja, ya, pakai bahasa Indonesia juga insya Allah pada ngerti. Ya. Wakaf Al-Quran. Ya, tanya mana yang ada capnya, bilang aja yang ada capnya. Biasanya yang khusus untuk wakaf itu ada cap dari
pemerintah kerajaan Saudinya khusus, beda dengan Al-Quran yang lainnya, dan harganya juga beda. Ya, insya Allah tempo hari itu harganya sekitar 50 real. Ya, ada juga yang orang jual sampai 70 real ada. Nah, umpamanya di tengah jalan ada yang menawarkan Al-Quran ada capnya, itu jangan dibeli. Saya sudah perhatikan, itu tidak bisa menjadi wakaf di masjid Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram. Memang betul ada capnya, tapi bukan itu. Harganya biasanya lebih murah, 30 real. Insya Allah seperti itu. Jadi diusahakan, kalau umpama ragu-ragu, minta diantar sama mutawifnya. Pak, caranya setelah beli dikemanakan? Caranya dibawa. Umpamanya pada saat mau ke masjid, dibawa 2 dulu umpamanya. Kemudian silahkan simpan saja di rak-rak itu yang ada di dalam masjid. Satukan dengan yang ada di rak itu, niatkan hatinya ingin mendapatkan pahala jariah dari Allah. Itu ya, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu berada di Tanah Suci, saya juga mengingatkan agar memperbanyak minum air Zam-Zam. Kalau yang namanya air Zam-Zam, Bapak Ibu, ya, kalau saya umpama main ke Tanah Abang, itu mahal harganya Bapak Ibu. Nah, di sana kan turah-turah. Silahkan perbanyak minum air Zam-Zam. Dan jangan lupa Bapak Ibu, ya, air Zam-Zam itu memiliki keutamaan yang pol. Ya, di antaranya adalah minum air Zam-Zam itu tergantung niatnya. Kalau Bapak Ibu diniatkan ingin sembuh, yakin kepada Allah, insya Allah akan diberikan kesembuhan. Umpama, ya Allah, semoga saya dengan minum air Zam-Zam umpamanya supaya bisa umroh berkali-kali dalam setahun. Ini silakan boleh niatkan. Ya. Jadi menyempat-nyempatkan kalau pada saat ke masjid supaya bisa minum air Zam-Zam. Karena di sana sudah disediakan turah-turah, dimanfaatkan. Ya. Bahkan dalam hadis diterangkan, ya, air Zam-Zam itu merupakan air yang terbaik yang berada di permukaan bumi. Air yang dibarokahi. Itu ya, dimanfaatkan supaya bisa minum air Zam-Zam. Insya Allah Bapak Ibu sudah hafal ya doanya minum air Zam-Zam. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu beberapa pembekalan dari saya ya. Ya, diusahakan pada saat ini kan menjelang keberangkatan ya. Silahkan umpama mau ditulis tadi yang saya jelaskan supaya bisa mempersungguh ibadahnya. Ya. Akhirnya kan harapan saya adalah Bapak Ibu bisa panen pahala, ya. Pulangnya selamat, tapi dalam keadaan bahagia karena sudah mengepolkan ibadah. Kan kita tujuannya ke sana untuk ibadah, untuk memperbanyak pahala Bapak Ibu sebagai bekal di akhirat. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan nasihat dan pembekalan ini bermanfaat khususnya yang akan melaksanakan ibadah umroh. Bila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan saja di kolom komentar. Mudah-mudahan sayanya sehat, longgar, ya bisa menjawabnya. Dan apabila Bapak Ibu ingin dibimbing langsung secara privat, silahkan juga daftarkan dengan cara Ibu menulis nomor HP di kolom komentar. Bilang saja minta bimbingan, ini nomor HP-nya. Kemudian diusahakan juga silahkan Bapak Ibu memberikan alamat rumahnya di mana. Kemudian juga umpamanya punya IG, silahkan kasih tahu IG-nya. Nah, insya Allah nanti saya akan seleksi. Insya Allah kalau waktunya terjangkau, ya insya Allah bulan Desember ini, ya insya Allah saya masih ada beberapa yang longgar. Mudah-mudahan saya bisa menyempatkan untuk bisa mendatangi rumah Bapak Ibu untuk memberikan pelajaran manasik umroh, dan itu tidak dipungut biaya Bapak Ibu, gratis. Saya ini ya membuat video-video ini, saya niatkan ingin mendapatkan pahala jariah dari Allah untuk diri saya dan keluarga. Jadi jangan khawatir umpama saya berkunjung ke Bapak Ibu, khawatir saya bagaimana, tidak. Ya, silahkan saya minta tempat saja untuk mengajarnya. Nah, kemudian juga tadi ya tidak usah repot-repot
umpama punya air putih juga boleh seperti itu. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Semoga Allah paling kebarokahan, dan saya juga mendoakan bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan umroh, baik itu di akhir November maupun bulan Desember, atau di awal 2023 bulan Januari. Saya berharap Allah memberikan banyak kemudahan, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan, yang sakit mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, semuanya bisa melaksanakan ibadah umroh dengan lancar, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa pulang dalam keadaan bahagia, dalam keadaan selamat, dan tentunya mudah-mudahan semua ibadahnya diterima, semoga doa-doanya Allah kabulkan. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Saya pamit Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.